Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi. Wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayuhat tullab wa talibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Sahabat kusa kuliah ulum syar'iyyah wal arabiyyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas ini adalah pelajaran al-adab al-islamiyah, adab-adab Islam yang berhubungan dengan banyak hal dari sejak kita bangun sampai kita tertidur lagi. Di sini saya sebagai penerjemah saja dari apa yang disyarah oleh Syekh Rabi' bin Ali. Syekh Rabi' bin Ali. Beliau adalah, saya kenal beliau dan saya pernah berjumpa dengan beliau, bahkan saya pernah menginap di rumah beliau dan selalu bertemu ketika saya berada di Kafur Syekh Mesir pada saat itu, Syekh Rabi. Beliau termasuk guru saya juga, dan pada hari ini beliau menjadi dosen untuk mensyarah untuk sahabat kusa, yaitu kitab Sahih al-Adab al-Islamiyah, adab-adab Islam yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Nah, beliau tidak banyak mengomentari di muqaddimah ini melainkan beliau langsung memulai pelajarannya. Beliau seraya berkata, dan sekarang adalah muhadarah yang pertama fi hadhihi al-adab fi sahih al-adab islamiyah. Ini adalah muhadarah yang pertama beliau. Beliau berkata, awwalu hadhihi al-adab, adab pertama yang ditulis dalam kitab ini adalah adab al-istiqadh, adab ketika bangun. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, beliau berkata bahwasanya al-istiqadh, bangun dari tidur, itu termasuk salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, akan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila jika bangun itu adalah merupakan awal untuk hidup kita, maka hendaknya bagi muslim itu untuk menjadikan pembuka kehidupannya itu atau pembuka pada harinya itu yaitu dengan mengamalkan adab ini sebagai hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mengingat kepada zat yang memberikannya rizki, dan sebagai rasa syukur seorang hamba itu kepada orang yang mengatur rizkinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi muslim itu memulai harinya dengan adab-adab yang telah disunnahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama yaitu zikrullahi 'indal istiqadh, itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun dari tidur. Karena Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya dari sahabat Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah naik ke tempat tidurnya di waktu malam, dia akan meletakkan tangannya di bawah khaddihi, di bawah pipinya, meletakkan tangannya di bawah pipinya. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Nah, kemudian sambungan hadisnya, wa idza staiqadha, dan jika Rasul itu bangun, maka Rasul akan mengucapkan doa, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami
setelah ia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Nah, jadi adab yang pertama adalah Rasul ketika ingin tidur sudah di atas kasurnya itu, beliau akan meletakkan tangannya di bawah pipinya menghadap ke kanan. Jika beliau dengan seraya mengucapkan doa Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan jika beliau bangun, beliau langsung berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berkata ahli ilmu, an-nafs allati tufariqu al-insana 'inda an-nawm hiya allati lit-tamyiz, والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي التي يزول معها النفس وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. Berkata ahli ilmu, jiwa yang memisah dari manusia itu ketika tertidur, maka jiwa itu disebut untuk litamiz. Tamiz itu untuk membedakan. Walati tufariqu 'inda al-maut hiya allati lil hayah. Wa hiya allati yazulu ma'aha an-nafs wa summiya an-nawm mautan li'annahu yazulu ma'ahu al-aql. Maksudnya adalah tidur itu disebut dengan maut, kematian. Kenapa? Karena ketika tidur itu akal kita pun pergi dan gerakan kita juga kita tidak ada kesadaran itu. Sehingga maksudnya umumnya seperti itu yang saya pahami, bahwasanya ahli ilmu ingin mengatakan tidur itu saudaranya kematian, mirip dengan kematian. Kenapa? Karena ketika tidur akal kita pun hilang, tidak terasa apa-apa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya annal mustayqidha min naumihi, bahwasanya orang yang bangun dari tidurnya sudah semestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu nikmat hidup setelah mati. Maksudnya hidup setelah mati itu mati setelah tidur. Dan di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Ubadah ibnu Samit bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ta'ara minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang bangun dari tidur malamnya kemudian ia mengucapkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ia lanjutkan doanya dengan membaca alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ia berdoa Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, atau ia berdoa apapun, ustujiba lahu, maka dia akan dikabulkan doanya. Fa in shalla qubilat salatuhu, dan apabila jika dia melakukan salat maka salatnya akan diterima. Jadi itu ketika seorang hamba bangun kemudian dari tidur malamnya, dia mengucapkan doa tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca doa ini, kemudian ia berdoa dengan doa Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, atau dia berdoa dengan doa lain ustujiba lahu, maka akan dikabulkan doanya. Fa in shalla, apabila dia salat setelah membaca doa bangun tidur itu, maka akan diterima salatnya. Maka hendaknya bagi seorang hamba ketika ingin tidur itu dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala, ingat gitu. Dan dia ingat juga akan yang namanya kematian, li'annahu khatimatu amrihi wa amalihi, karena sesungguhnya kematian itu adalah akhir segala urusan kita dan amal kita.
Maka hendaknya yang namanya tidur, dan tidur itu disebut dengan mati juga, maka hendaknya ketika tidur itu dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang akan membuat dia melakukan sunnah-sunnah sebelum tidur maupun sesudah tidur. Dan ketika dia bangun pun dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan membaca doa-doa yang tadi sudah kita sampaikan. Adab yang kedua yaitu hendaknya kita bersegera untuk melepas ikatan syaitan, karena hakikatnya syaitan itu mengikat kita dengan 3 ikatan ketika tidur. Maka 3 ikatan itu tidak akan lepas kecuali jika kita melakukan 3 amal juga. Yang pertama, jika bangun maka langsung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang tadi kita sebutkan maupun dengan zikir yang lain, maka dengan itu ikatan pertama akan terlepas. Jika kita berwudu, maka ikatan yang kedua akan terlepas, dan jika kita melakukan sholat, maka ikatan yang ketiga akan terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia akan bangun dengan penuh semangat, nasyitan, semangat, thayyiban nafsi, dan jiwanya itu akan bersih, baik, itu suci, jadi baik. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslanan, atau kalau dia tidak melakukan 3 hal yang sunnah itu, dia akan bangun dengan keadaan jiwa yang buruk, dan dia pemalas, kemudian di sini disebutkan, dan yang dimaksud dengan syaitan huna al-jinsu, hadzal jinsu jinsu syayatin, wa 'ala al-qafiyati ay 'ala mu'akhkharati ra's, wa 'ala al-qafiyah ay 'ala mu'akhkharati ra's. Maksudnya dia menjelaskan hadis. Dalam 2 hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum." Jadi syaitan itu mengikat di bagian kepala salah satu di antara kalian. Idza huwa nama thalatha 'uqad. Mengikat 3 ikatan itu ketika seorang hamba itu tertidur. Jika dia membaca zikir yadribu ala kulli uqdatin alaika laylun tawilun farqud. Kemudian syaitan itu akan membisikkan kepada kita, yadribu ala kulli uqad. Jadi ketika syaitan itu mengikat kita dengan ikatan yang pertama, dan di setiap ikatan itu dia akan mengatakan alaika laylun tawilun farqud. Malam itu masih panjang, maka tidur saja. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian fa in tawadda'a, faedah dalam hadis ini adalah yadhkurullah ta'ala ay bi dzikril warid wa illa jaza ghairuhu. Hendaknya dia berzikir kepada Allah setelah bangun itu dengan zikir yang tadi telah kita sampaikan, atau boleh dengan yang lain. Fa in tawadda'a, jika dia berwudu. Penulis mengkhususkan wudu li'annahu al-ghalib, wa illa fal junub la tatahalla uqad illa bil iktisal au tayammum. Kenapa yang disebutnya hendaknya berwudu? Karena hakikatnya junub itu datangnya tidak setiap malam gitu. Sehingga yang sering terjadi adalah manusia bangun tidak dalam keadaan junub. Maka kalau bukan berarti ketika dia bangun dalam keadaan junub, bukan berarti dia mencukupkan dirinya dengan berwudu saja, tidak seperti itu, melainkan dia harus mandi al-iktisal, mandi junub. Dan dalam hadis ini faedahnya adalah bahwasanya adanya syaitan itu kan, memang benar adanya alam jin dan alam syaitan.
Eh, dan syaitan itu sangat semangat sekali untuk menyesatkan Bani Adam. Dan disebutkan juga keutamaan berwudu di sini dan keutamaan salat ketika bangun dari tidur. Dan di sini bisa kita dapat juga keutamaan berikutnya, yaitu bagaimana Nabi SAW semangat untuk mengajarkan umatnya agar jauh dari godaan syaitan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas pembahasan-pembahasan lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.